Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kurnia Dewi. Saya merupakan salah satu mahasiswi yang mendapatkan kesempatan untuk bisa praktik kerja lapangan di BPR Group. Saya merasa beruntung karena saya bisa mendapatkan kesempatan untuk praktik kerja lapangan di BPR Group. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan di sana, saya mendapatkan banyak manfaat, di mana saya dapat mengenal dunia kerja yang sesungguhnya. Di sana saya mengetahui bagaimana budaya organisasi yang ada di sana. Salah satunya yaitu doa pagi. Doa pagi selalu mengajarkan kita untuk selalu bisa mengingat Allah, apalagi sebelum bekerja. Kemudian juga ada morning sharing yang tujuannya adalah untuk mengasah otak para karyawan agar mampu untuk berpikir kritis. Di sana juga saya bisa mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan berperilaku dalam dunia kerja, bagaimana cara berkomunikasi yang baik di dalam dunia kerja. Kemudian waktu saya praktik kerja lapangan di sana juga sering diadakan workshop. Yang paling saya ingat adalah workshop tentang kepemimpinan, di mana kami selalu diajarkan untuk bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang baik. Kemudian pengalaman lucu yang pernah saya alami selama melaksanakan praktek kerja lapangan di sana, yaitu hampir setiap pagi kami itu selalu memesan gorengan panas di kantin, tujuannya untuk menemani kami dalam praktik kerja lapangan. Jadi di sana kami selain praktik kerja lapangan, kami juga kulineran. Kemudian satu kata yang bisa untuk menggambarkan personil di sana adalah ramah. Kenapa ramah? Karena selama kami praktek kerja lapangan di sana, para personil di sana mampu untuk merangkul kami, mampu untuk mengayomi kami, karena di sana kan kami sebagai mahasiswi yang notabene masih awam tentang dunia kerja. Di sana mereka semuanya ramah, dan hingga saat ini pun kami masih dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, di sini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Corporate Human Capital yang ke-18. Semoga semakin sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ayu, Human Capital Contact dari BPR Arta Mukti Santosa. Saya akan sedikit sharing terkait Corporate Human Capital BPR Group. Saya mulai mengenal tim Corporate Human Capital saat menjadi Human Capital Contact di BPR Arta Mukti Santosa, yaitu sejak Oktober 2018. Saya itu dulu tipe orang yang cuek dan cenderung apatis dengan lingkungan sekitar. Saya juga introvert karena memang basic saya sebelumnya adalah sebagai accounting. Setelah sering berkumpul dengan tim Corporate Human Capital BPR Group, saya mulai bisa mengembangkan diri saya menjadi orang yang lebih peduli. Saya berani speak up, bisa bekerja dengan tim. Saya juga mulai mengenal bermacam strategi untuk bisa menghadapi banyak orang dengan beragam karakter. Dan ini menjadi hal yang sangat seru dan mengasyikkan. Apalagi setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Dari tim Corporate Human Capital BPR Group, saya belajar banyak hal, seperti perkembangan IT, contohnya komunikasi online. Dari tim Corporate Human Capital, saya belajar tentang alat komunikasi online, caranya, dan juga tata krama dalam berkomunikasi online. Selain itu, saya juga belajar untuk bisa menyesuaikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi yang terjadi. Pengalaman lucu dengan Corporate Human Capital itu saat sharing membahas tentang karyawan yang susah dihandle. Dari sharing itu terkadang keluar solusi-solusi yang lucu, yang konyol, yang nyeleneh, dan buat saya itu out of the box. Dan itu seru sekali, pengalaman yang baru buat saya.
Satu kata yang tepat untuk menggambarkan para personil Corporate Human Capital BPRS2 Group adalah VUCA. Vision, Understanding, Clarity, dan Agility. Kenapa VUCA? Karena teman-teman dari tim Corporate Human Capital Restu Group ini memiliki visi yang kuat dan memiliki mindset yang sama dan selaras dalam berkontribusi untuk kesuksesan organisasi, tentunya BPR Restu Group. Selain itu, teman-teman juga memiliki kedisiplinan dan kelincahan untuk menghadapi segala situasi dan kondisi yang terjadi. Baik, selamat ulang tahun yang ke-18 untuk Corporate Human Capital BPRS2 Group. Semakin tumbuh dan berkembang, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Hai, selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Masli Katun. Di sini saya sering dipanggil Lika. Saya masih bekerja di Restu Group di bagian Corporate Human Capital. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai Corporate Human Capital. Yang pertama, manfaat Human Capital bagi saya. Yang pertama-tama di sini saya mau ucapkan banyak terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk bekerja di Restu Group. Di sini saya mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran baru. Dari yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan. Karena dari basic keilmuan saya sendiri, saya bukan dari psikologi. Namun di sini saya banyak belajar mengenai hal-hal baru. Di antaranya mengenai kepribadian masing-masing orang, cara berkomunikasi terhadap orang ternyata berbeda-beda, cara memanage karyawan, dan masih banyak lagi tentunya. Dan di sini saya juga banyak mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan. Di situ menambah keilmuan saya. Saya sangat senang karena saya bisa mempelajari hal-hal baru yang tentunya belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Terus untuk masa-masa pandemi ini, tetap sih saya banyak mendapatkan hal-hal yang baru mengenai misalnya agility, kerja dari rumah. Ternyata kerja kan bisa dilakukan di banyak tempat, tidak hanya di kantor. Nah, itu pembelajaran baru yang saya tahu di masa-masa seperti ini. Ternyata kita juga harus fleksibel jadi orang. Nggak melulu harus apa-apa di kantor, tidak seperti itu. Ternyata belajar bisa juga dilakukan di luar jam kantor, di malam hari, ataupun di hari Sabtu, seperti itu. Selanjutnya, untuk pengalaman seru bersama tim Corporate Human Capital. Banyak sih di sini pengalaman seru, apalagi personil di sini orangnya asik-asik, teman-temannya baik-baik. Pengalaman seru sih banyak. Di sini kalau saya sama teman-teman di sini kebetulan kami tetap menjalin hubungan baik walaupun itu di luar jam kerja. Kita sering main malam bareng sepulang kerja. Apalagi hobi kita sama semuanya makan. Jadi sering kita jalan-jalan malam cari makan. Nah, pernah tuh suatu hari kita jalan-jalan bareng-bareng sepulang dari kantor cari makan. Ceritanya ada menu baru nih di Semarang. Kita cari itu tempatnya. Nah, kita udah sampai tempatnya. Ternyata tempatnya masih direnovasi. Terus kita cari dong rekomendasi dari orang lain. Ada nggak sih tempat yang sama seperti itu, menunya sama, cuma tempatnya lain? Oh, ternyata katanya ada. Udah deh, kita cari, kita lanjut, kita keliling-keliling Semarang. Udah keliling beberapa menit sih, ya mungkin ada 1 jaman. Kita keliling-keliling, kita nggak dapat. Ternyata setelah mengikuti map, tempatnya itu tempat yang tadi kita tuju pertama. Oh, ternyata sama, masih di yang tempat yang baru, yang tadi itu. Ya udah deh, akhirnya kita balik jam 8 makan di dekat kantor. Setelah muter-muter jauh, ternyata baliknya ke
deket kantor lagi. Udah deh. Satu kata untuk tim Corporate Human Capital. Tangguh. Tim Corporate Human Capital orangnya tangguh-tangguh loh. Bisa bersikap gimana pun dalam kondisi apapun. Jadi kita bisa fleksibel, bisa menyelesaikan masalah, terus kita juga bisa, pokoknya kita bisa, kalau kata Pak Tino seperti sidat. Jadi kita bisa lari ke sana ke sini. Jadi sebagai seorang corporate human capital, kita tentunya harus mempunyai jiwa yang tangguh. Ya, kayak gitu. Sedikit cakap-cakap dari saya. Selamat ulang tahun buat corporate human capital. Semakin jaya, semakin berkembang, dan semakin hebat. Terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sela Lestari. Saat ini saya bergabung di BPR Stuk Lepu Makmur. Sebelumnya, tanggal 30 Mei 2018, saya bergabung dengan Corporate Human Capital. Sebelumnya, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 untuk Corporate Human Capital. Semoga di hari ulang tahun yang ke-18 ini, Corporate Human Capital semakin maju dan sukses dalam pengembangan sumber daya manusia. Manfaat Corporate Human Capital dalam perjalanan hidup saya yaitu di mana Corporate Human Capital merupakan tempat saya pertama kali bekerja. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan di Corporate Human Capital. Setidaknya saya lebih mengetahui bagaimana cara seseorang pemimpin harus mengembangkan integritas anak buah maupun karyawan lain dalam bekerja. Hal ini juga berimbas dalam kehidupan saya. Corporate Human Capital juga selalu mengupdate cara-cara terbaru dalam pengembangan sumber daya manusia yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Di sini saya juga belajar bagaimana menilai karakteristik seseorang, meskipun saya bukan lulusan dari psikologi, tapi karena setiap harinya saya digembleng di dunia per-HR-an, sedikit demi sedikit saya paham bagaimana menilai karakter seseorang. Kemudian pengalaman terlucu yang pernah saya alami di Corporate Human Capital sebenarnya banyak, tapi mungkin di sini saya memberikan satu pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan, yaitu pertama kali bekerja di Corporate Human Capital, saya dituntut untuk menggunakan kendaraan sendiri. Padahal saya sendiri saat itu belum berani mengendarai sepeda motor di jalan raya, apalagi Semarang, saya tidak paham wilayah Semarang. Karena pekerjaan Corporate Human Capital selalu mobile, jadi mau tidak mau saya harus bisa. Dari yang awalnya saya tidak tahu wilayah Semarang, saya hanya berbekal Google Maps ketika harus mobile, dan awalnya deg-degan juga karena pertama kali mengendarai sepeda motor dan takut nyasar juga. Tapi justru di sini ini menjadikan pembelajaran bagi saya. Sampai saat ini saya sudah berani naik motor sendiri. Kemudian satu kata yang tepat untuk menggambarkan para personil human capital yaitu luar biasa. Karena saya mengalami sendiri ketika bekerja di corporate human capital, kita harus totalitas dan memiliki integritas yang tidak dimiliki oleh personil corporate human capital. Itu tidak dimiliki oleh karyawan ataupun personil karyawan yang lain. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun ke-18 untuk Corporate Human Capital. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Selvi. Mungkin saya yang paling kecil ya di antara karyawan lain. Saya staf magang di BPSDM yang belum ada setahun sih. Oke, langsung aja. Saya mau cerita sih dikit tentang manfaat dari Corporate Human Capital.
adanya corporate human capital ini saya belajar banyak hal sih, terutama kepemimpinan, komunikasi, dan interaksi dengan teman-teman, yang dimana kebanyakan teman-teman itu mereka usianya lebih tua dari saya. Terus belajar kesigapan dalam menyelesaikan masalah dengan tepat. Selain itu juga ada manfaat lain seperti saat di pandemik gini ya, dimana kita harus siap dengan perubahan yang terjadi. Sebagai anak muda tentu saya juga tidak mau kalah dalam hal kreativitas. Jadi saya bisa mengasah komunikasi saya lebih dalam pembuatan video edukasi. Tentu hal ini saya dapatkan ilmunya juga dari corporate human capital, dari para HR, juga teman-teman lain. Nambah relasi itu juga salah satunya sih, dan masih banyak lagi. Untuk pengalaman lucu sih, saya pernah menggunakan bahasa Jawa kromo, dan beberapa ada yang kaget. Teman-teman tuh ada yang kaget, bisa gitu. Dengan menggunakan bahasa ini sih, selain jadi pengalaman lucu juga ingin sih bahasa Jawa tuh jangan sampai luntur gitu loh. Keseharian kita kan menggunakan bahasa Indonesia terus. Simple sih, cuma berkesan aja buat saya. Lihat ekspresi yang kaget itu juga lucu. Terus satu kata untuk corporate human capital yaitu peduli. Peduli terhadap karyawan lain, siap dikader, siap dikembangkan potensinya, dan yang memiliki masalah dapat diselesaikan bersama. Jelas saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Corporate Human Capital yang ke-18. Udah sekian itu aja. Assalamualaikum.